Halo semuanya, ketemu lagi sama gua Nicholas Diego. Buat yang baru gabung ke channel ini, gua asli Bandung. Tapi sekarang gua tinggal dan menetap di Ishigaki Island di Jepang. Oke. Kebetulan sekarang masih corona situation ya. Jadi nggak ada tempat yang buka di sini, terus island lockdown juga. Yang artinya nggak ada pesawat yang boleh masuk ke pulau ini. Yang bisa masuk itu cuman kayak logistik sama kebutuhan-kebutuhan pokok. Jadi di sini nggak ada cerita yang namanya supermarket kosong, terus nggak ada supply, nggak ada ya. Semuanya kayak seperti biasa, cuman turis aja yang nggak ada masuk ke sini. Jadi kebetulan hari ini karena selama masa karantina ini emang kosong sama sekali jadwal dan toko juga tutup. Jadi sekarang gue mau cabut camping. Oke, gue mau camping. Sekarang campingnya itu ke Nagura Bay. Oke, Nagura Bay itu ada di sebelah baratnya Ishigaki. Jadi campingnya ini camping pinggir pantai. Kenapa gue pilih Nagura Bay? Yang pertama, itu deket banget sama rumah gua. Itu cuman sekitaran 10 menitan lah kalau naik motor. Terus yang kedua, karena masih deket sama sama rumah gua, intinya juga kalau misalnya kita kekurangan supply, bisa deket ke convenience store atau ke supermarket. Jadi kita nggak perlu bawa banyak-banyak karena supermarket juga deket di sana. Terus juga pinggir pantai, tempatnya enak. Terus ada tempat parkirnya. Jadi kalau kayak bini gua kemungkinan malam ini mau nyusul, dia bisa parkir mobilnya deket sama tendanya. Oke. Camping gua ini nggak kayak camping orang Jepang pada umumnya ya. Kalau orang Jepang camping itu cenderungnya pindahan rumah. Mereka bawa segala macam, sampai bawa kursi-kursi gede, bawa meja-meja gede, tendanya gede-gede. Kalau gue ini mau gue bikin as simple as possible. Jadi mau gue bikin seringkas mungkin, tapi masih cukup nyaman lah buat gue sama buat nanti bini gue ntar malam kalau mau datang. Jadi kalau yang penasaran soal gimana sih camping di Jepang, atau gimana sih rasanya camping di pulau terpencil di Jepang, atau gimana sih rasanya tinggal di pulau terpencil di Jepang, silakan subscribe channel gua. Oke, jadi gua mau coba nunjukin barang-barang apa aja yang gua bawa buat camping hari ini sama besok. Oke, ini simple sekali isinya. Gue cuman bawa air botol aqua besar, gue bawa 2. Ini label gue copot ya, soalnya ini botol gue pakai berkali-kali. Jadi walaupun gue beli sekali, terus gue refill setiap gue mau berangkat camping. Terus yang nggak akan gue lupa, ini dia, pentungan hansip. Ini basically cuman kayu biasa. Cuman karena dulu waktu pas camping-camping bener-bener daripada cuman ngelamun gak ada kerjaan nih, kayu iseng-iseng aja gue potong-potong, gue bentuk bisa buat ngegenggam gini. Ini bisa buat mentung macem-macem ya, bisa buat pas masang pasak tenda, atau buat kalau jaga malam ini sis kamling, bisa ini pentungannya dipakai, pentungan Flintstone. Oke, tendanya gue taruh bawah sini. Ini tendanya, ini tenda tanpa merek. Buat camping-camping santai gini, apalagi nggak ada weather forecastnya, ramalan cuacanya nggak hujan, jadi gue pakai tenda-tenda gini aja. Apalagi kalau buat pinggir pantai, gue agak males sama pasir-pasirnya. Terus kalau gue pakai tenda yang mahalan dikit, kayaknya sayang deh. Jadi gue pakai yang gini aja. Ini tenda tanpa merek, harganya kalau nggak salah 2.000 yen, 200 ribuan tendanya. Oke, terus
di luarnya ini gue bawa kayak gini net. Jadi gue nggak perlu ribet-ribet bawa kayak panggangan, cuman gini aja. Ntar paling gue bikin kayu, bikin api, udah jadi bara. Ini gue taruh di atasnya buat manggang-manggang daging. Biasanya gitu. Dan ini harganya 100 yen ya, 100 yen. Jadi bisa sekali pakai buang, atau kalau enggak ya 2 kali 3 kali lah kalau dicuci lagi. Tapi mostly gue males nyuci. Oke, ini dalamnya sleeping bag. Terus ini gas, di bawahnya gas ada mangkok. Ini buat kalau gue makan. Terus paling gelas plastik kayak gini aja, nggak perlu yang mahal-mahal. Terus apalagi ini pasak tenda. Ini celana kalau buat hujan. Terus gue ada BioLite. Nah ini nanti gue jelasin pas gue udah jadi buat campingnya kenapa gue bawa ini. Jadi sebenarnya kadang di Jepang itu banyak tempat yang kita boleh camping sih, kita boleh masang tenda, tapi kita nggak boleh bikin api terbuka. Jadi ini kayak wood stove. Dan kelebihannya apa? Nanti bisa lihat. Gue bawa ini pisau kesayangan gue. Terus ini alat masak ya, ada kayak panci, terus buat masak air. Nah kebetulan di dalamnya kan ada ruangan kosong nih. Nah ruangan kosongnya ini gue masukin kayak bumbu-bumbu, paling cuman salt, pepper, garam sama lada, terus kopi-kopi, gula, gue masukin di sini buat ngehemat tempat. Oke, ini sebenarnya masih ada tempat kosong, tapi biasanya sih kadang suka bir, cuman hari ini kayaknya gue nggak bawa. Oke, terus di atas kepala ini ada center headlamp, terus ada jaket hujan gue. Nah airnya itu bakal gue simpen di samping sini, samping 1, samping 2. Paling gitu aja. Kalau barang-barang pribadi kayak rokok, HP, charger, semua apa, gue simpennya di sini. Oke, jadi paling cuma gitu doang barang-barangnya. Sekarang gue mau berangkat. Jadi kalau yang penasaran, silahkan ikutin terus. Halo semuanya, gue baru nyampe di Nagura Bay. Ini salah satu tempat favorit gue kalau buat camping-camping. Kenapa? Cuacanya berawan, tapi suhunya itu sekitaran 27-28 derajat Celcius. Katanya sih nggak akan hujan buat hari ini sama besok. Kita lihat aja. Ini terus Nagurawang ini yang kayak gue bilang ini di sebelah baratnya Ishigaki. Kalau lu lihat sebelah sana tuh, liatin. Ini kelihatan ya ada kayak jaring-jaring gitu. Ini rumput laut. Ini jadi tempat budidayanya rumput laut. Terus ada mozuku, terus asa juga. Jadi ini salah satu apanya ya, jadi kayak komoditas utamanya di Ishigaki ini. Ini kebetulan lagi low tide, lagi airnya surut, jadi kita bisa jalan sampai ke tengah sana. Nah terus tempat gua campingnya bakal di sini. Ini dia. Ini tempatnya ada kapal punya orang lokal sini, parkir di sini. Cuman dianya bilang nggak masalah sih kalau mau buka tenda di sini juga, kata orangnya. Terus kalau lihat sebelah sana itu banyak mobil-mobil parkir.
Ini biasanya orang-orang yang suka cari-cari kerang atau rumput laut di sini, di sebelah sananya. Oke, sekarang gua mau bikin tenda dulu, terus siap-siap cari kayu juga. Oke, ikutin terus ya. Akhirnya selesai semuanya. Gue mau ngejelasin yang tadi, yang gue bilang BioLite ini. Ini BioLite. Jadi ini wood stove ya, wood stove yang di sininya ada fan, ada kipasnya. Jadi bisa buat masak juga. Dan dari energi panas dari baranya atau dari apinya ke sini dan bisa diubah ke energi listrik. Jadi gue bisa ngecas HP, terus ngecas lampu juga kayak headlight gue. Itu nge-setupnya gampang. Awalnya simple sih buat packingnya, paling cuman gini doang. Nah kalau buat nge-setupnya, yang ininya lu masukin aja, dah. Nah terus ada kaki 3 di sininya, lu buka, kunci dah. Kunci, ini juga lo buka, ini juga lo buka, gini doang, selesai. Terus buat nyalainnya, lo bisa pakai kayak ranting-ranting kecil, kayak misalnya kayak ranting-ranting kecil kayak gini, lo tumpukin di dalam. Oke, gue nyari dulu rantingnya. Kak cerita nih, udah gue isi, jadi kayak pakai ranting-ranting kecil gini. Oke, terus ini gue fire starter gue bikin. Ini gue bikin dari kayak dus yang gue bikin jadi kayak bubur kertas gitu. Terus habis itu gue press, gue jemur deh, gue keringin. Jadi kayak gini. Oke. Taruh, simple, tinggal nyalain. Nah, terus kalau udah, lu tinggal nyalain aja fan-nya. Kecil dulu. Udah, beres deh. Oke. Tinggal nungguin sampai kebakar semuanya. Terus jangan lupa lu selalu top up, lu isiin pakai ranting-ranting kecil kayak gini. Oke? Udah apinya gini, kita bisa manasin air. Saatnya bikin kopi. Panas. Oke, biniku baru datang. Halo semuanya, saya di sini. Gelap sekarang, jadi waktunya kita masak. Buat masak, kadang gue pakai kompor ya, tapi kalau misalnya kayak gini, gue lagi pingin masaknya pakai kayu. Jadi kayak sampai ada baranya aja, sampai baranya ada, udah. Terus, can you be closer baby, please? Kalau lu lihat ini, gue cuman pakai kayak apa ya namanya ya, ami, kayak dari panggangan. Terus gue dari pasak-pasaknya tenda, gue bikin sedemikian rupa, jadinya bisa berdiri kayak gini. Karena gue mau naruh ini wajannya, oke? Taruh wajannya aja. Malam ini gue mau masaknya masak ayam, kayak paha ayam, tapi udah kayak tulangnya udah gue cabutin semua. Jadi tinggal gue kasihin kayak salt and pepper, kayak garam sama merica. Udah gitu doang, simple.
Skin first. Oke, kita tungguin aja sampai matang. Oke. Kebetulan nyonya besar udah makan, jadi ini semuanya punya gua. Halo semuanya, selamat pagi. Sekarang sekitaran jam 8. Rencananya sih mau bangun pagi, mau lihat sunrise. Tapi kalau buat camping itu, bangun pagi itu cuma mitos. Oke, sekarang saya Chan masih tidur. Udah gitu gue baru bangun, langsung bikin kopi. Kalau misalnya gue bikin kopi pagi-pagi itu nggak pernah namanya pakai areng lah atau pakai kayak api-api kayak gitu. Kalau pagi-pagi biasanya ya cuman pakai kompor, simple ya, gitu karena baru bangun juga, terus males nyalain api. Dan bikin kopinya pakai kompor. Ayo. Pagi. Berhubung saya Chan bangun dan kita rencananya cuman kayak ngecamp semalam aja, dan dia harus balik lagi harus pulang ke rumah sebelum jam 12, soalnya ada rencana. Jadi habis sarapan terus kita langsung packing pulang. Biasanya sih kalau pantainya bagus ya, kebetulan di Nagura ini pantainya kurang bagus buat berenang-berenang. Buat mancing sih oke, kebetulan kita nggak mancing. Jadi kalau misalnya campingnya di pantai yang lain, biasanya kita suka habis sarapan berenang-berenang, makan siang di sana, terus habis itu pulang. Tapi buat hari ini kita cuma mau bikin sarapan, ngopi-ngopi bentar, packing balik terus pulang. Oke. Buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih banyak. Silakan kalau mau ngasih saran buat video ini atau buat kedepannya. Dan kalau misalnya kalian suka sama video ini, please like and subscribe. Oke. So, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.